Pertama-tama gue ingin mengucapkan selamat dulu nih, gitu ya. Selamat merayakan Hari Belanja Online Nasional. Yeay! Pakai tepuk tangan nggak? Nggak usah lah ya, nggak usah. Jadi 12.12 ini adalah Hari Belanja Online Nasional. Ya, mungkin baru gue sih yang baru tahu kali ya. Sorry. Sebentar. Sebelum kita ngobrol dan ngedumelnya makin dalam lagi nih, gue pengen ngasih tahu dulu kalau episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan dan diberikan tantangannya oleh The Podcasters Indonesia. Gitu ya. Jadi itu adalah sebuah komunitas podcast lah gitu. Kalau yang udah dengerin Kumel dari awal mungkin tahu tentang The Podcasters Indonesia ini. Dan mungkin gue akan rubah sedikit formatnya kalau gue ingin mengingatkan kalau Kumel ini sebenarnya punya Instagramnya Kumel Podcast. Pakai Q ya, pakai Q sama seperti IG-nya gue @kucai_. Pakai Q, pakai Y dan ada underscore-nya. Jadi jangan lupa di follow Instagramnya, podcastnya. Ya pokoknya semua yang bisa lo klik aja dah tuh semua di situ. Oke, balik lagi ke Harbolnas gitu ya. Harbolnas. Dari mana gue tahu Harbolnas? Jadi gue tuh bingung. 12.12 nih apa sih gitu. Ada yang bilang hari bola nggak tuh? Hari belanja online gitu ya. Online shopping day gitu. Dan yang gue temukan benar, ternyata 12 Desember adalah Hari Belanja Online Nasional. Ya, nasional. Gua nggak tahu sih siapa yang menentukan dan menetapkan ini gitu ya. Tapi kan kalau hari nasional gini, hari nasional gini kan biasanya ditentukan oleh sebuah ada yang ditentukan pemerintah gitu ya. Maksudnya ada yang ditentukan oleh sebuah sebuah badan gitu ya, kayak gitu. Kalau belanja online siapa yang nentuin ya? Apakah mungkin platform belanja online itu membuat sebuah sekte? Bukan sekte. Lebih ke komite gitu atau perkumpulan gitu ya. Yang akhirnya mereka menetapkan 12.12 ini adalah hari bol. Dan yang akhirnya mereka menetapkan 12.12 ini adalah Hari Belanja Online Nasional. Mungkin aja sih, gue nggak tahu ya, gue nggak browsing sampai research segitunya gitu, sampai sedalam itu. Gue cuma nyari Harbolnas itu kapan gitu, dan memang 12 Desember. Tapi yang anehnya dari sini kok, kenapa kita mengalami ada 11-11, ada 10-10, 99, 88, dor. Apakah setiap bulan di tanggal muda adalah hari belanja online, walaupun tidak nasional gitu ya? Tapi itu adalah strategi yang sangat pintar menurut gue untuk platform belanja online gitu ya. Karena apa? Karena dana-dana itu masih segar. Dana-dana itu masih segar di tanggal muda. Walaupun ya gue yakin juga sih pasti ada sih yang bablas juga sih itu gara-gara 11, 22, 33 sampai 12. Ada aja sih yang jebol kayaknya gitu, dan akhirnya berusaha bertahan hidup sampai gajian berikutnya gitu ya, mungkin ya. Dan dari sini yang gue perhatikan, orang-orang kalau urusan belanja online selalu mencari mana yang lebih murah. Entah di Tokopedia kah, Bukalapak kah, Shopee kah, Lazada kah, apalah namanya kah gitu ya. Intinya itulah, mereka mencari, kita sering terbiasa untuk mencari yang lebih murah. Jadi kalian ini sebenarnya tim apa? Tim Tokopedia? Tim Bukalapak? Tim Shopee? Ayo dong, please ada pertikaian dan pertentangan di sini dong, please. Urusan tim ini seperti di bubur ayam yang diaduk dan gak diaduk, please dong. Terkadang saya suka pertikaian. Ya intinya bukan itu, intermezzo aja. Balik lagi, selain yang dicari itu harga yang lebih murah, kadang harga akhirnya mirip-mirip tuh semua. Cuma yang dicari itu sekarang lebih banyak ke ongkos kirimnya, ke ongkirnya. Nah, di sini juga bisa dibedakan lagi nih. Kalian tipe-tipe yang berusaha setengah mati, pokoknya berusaha banget biar nyari yang free ongkir. Atau nyari yang, ya gue gak harus free ongkir lah, gue yang pokoknya yang aman aja. Yang pokoknya aman,
terjangkau, masuk akal, itu. Atau kalian tipe yang pokoknya gue gak peduli sama yang free, gue gak peduli yang gimana, pokoknya gue butuhnya yang instan, gak apa-apa gue bayar lebih mahal gitu. Karena gue tipenya pengennya cepat aja barangnya sampai, kalau cepat sampai berarti lebih aman tuh barang gue, misalkan bla bla bla. Kalian tipe yang mana? Ayo. Kalau gue, ya karena kan gue gak bisa dengar jawabannya kalian ya. Kalau kalian gak komen, gue juga gak bakal tahu jawabannya apa gitu. Dan kalau pun kalian menjawab dan komen sekarang juga ya, gue gak bisa bacain sekarang kan ya gitu. Intinya kalau gue tipe yang kedua. Dan gue memang berpikir seperti yang tadi perumpamaan yang gue sebutin gitu. Lu kirim barang dipaketin, free ongkir, lama pengirimannya pakai ini kan. Maksudnya kalau lu belanja online itu kan lu bisa track ya kadang ya. Oh, kurirnya mengambil dari toko. Dari toko berjalan ke hub A. Dari hub A ke hub B. Dari hub B ke kota A. Dari kota A keluar ke kota B. Nyampe di kota C. Udah gitu di hub D. Di hub E. Baru sampai rumah. Ini gue lebayin aja sih. Ya jadi intinya saat barang itu berpindah-pindah. Berarti gue mikirnya gini. Ada kemungkinan dong barang gue kebanting atau apa. Ya memang sih ada bubble wrap, ada apa, tapi kan nggak ada yang tahu ya. Semua kemungkinan itu ada gitu. Dan kalau iya barangnya cuma 5.000, 3.000 rupiah barangnya. Kalau ternyata barang itu sampai puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, enggak sih. Mendingan lu jangan ongkir deh. Maksudnya jangan yang free ongkir gitu loh. Dan gua nggak pernah mencari opsi free ongkir malah. Gue nyari diskon ongkir, iya. Tapi diskon ongkir tuh gue lebih nyari di Gojek biasanya. Untuk belanja makanan tuh gue nyari di Gojek biasanya. Tapi kalau misalkan belanja online gitu ya, di Tokopedia atau apa, gue lebih milihnya harga yang masuk akal aja menurut gue gitu. Oh, ya masuk akal sih ini same day, 1 hari, gue pesennya siang, nyampenya sore agak malam. Tapi hari itu harganya sekian 18.000. Aman lah, oke lah, masuk akal. Kalau tiba-tiba instannya harganya sama sama same day, yang biasanya gue bayar dengan same day, ya mendingan gue beli instan. Mending gue kirim instan. Kalau gue lebih di situ sih. Karena menurut gue kepuasan nggak tahu ya, ini perbedaannya masalah laki belanja sama cewek belanja kali ya. Kalau laki tuh belanja, cowok tuh kalau belanja tuh ya udahlah ini ya udah sih 2.000, ya udah sih beda 3.000. Beda goceng doang, beda 10.000 doang gitu. Kita begitu laki. Tapi kalau perempuan itu cewek itu beda. Lumayan tahu 5.000, lumayan tahu 3.000 gitu. Nggak tahu ya. Yang gue alamin sih gitu ya seringnya. Dan seringnya akhirnya free ongkir ini menjadi daya tarik gitu. Untuk orang-orang yang konsumtif gitu. Mungkin ini berhubungan juga dengan impulsif. Aduh, makin berat nggak tuh pakai istilah-istilah. Ya intinya gitu. Kayak kalau yang di episode sebelumnya kan ngomongin impulsif ya gitu. Nggak tahu nih hari ini kenapa sih mulut gue lagi beribet banget. Pokoknya episode kemarin kan kita ngomongin impulsif. Impulsif itu kan melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Dan akhirnya banyak yang tergoda nih sama free ongkir gitu. Cuma menurut gua free ongkir itu memang menyenangkan, tidak membayar gitu. Tapi gue sih lebih milih barangnya diskon sih dibanding masalah ongkir sih. Kalau free ongkir tuh lebih kayak makin cepat sampai, menurut gue lebih aman tuh barang. Apalagi yang pakai kayak apa sih ekspedisi gitu loh. Maksudnya gue yakin orang yang tinggal di Jakarta kemungkinan besar dia akan memilih toko yang di Jakarta atau Jabodetabek. Kenapa? Karena pengirimannya lebih dekat. Kalau nggak ada banget baru dah lo ambil yang di Bandung gitu. Atau yang mungkin yang di luar kota belinya malah ke Jakarta. Ya ada mungkin karena pemilihan barangnya, varian barangnya lebih banyak gitu. Kayak gitu-gitu mungkin. Tapi kalau kita yang di Jakarta, biasanya milih yang udah Jakarta atau Jabodetabek gitu. Dan kalau misalkan lu belanja dan akhirnya milihnya ongkir dengan durasi yang lebih 3 hari gitu. Menurut gue lebih berbahaya dan lebih ada resiko aja. Lu memberi kesempatan 3 hari. Lu memberi kesempatan 3 hari kepada barang lu untuk ada kemungkinan kenapa gitu. 3 hari kemungkinannya. Ya maksudnya semuanya ada resikonya. Iya betul. Nggak jaminan juga instan itu jadi lebih pasti aman. Enggak. Tapi
bilanglah kalau instan itu 2 jam, berarti kemungkinan tuh barang kenapa-napa cuma 2 jam. Kalau misalkan same day 6 jam sampai 8 jam, berarti kemungkinan tuh barang bisa kenapa-napa yang kita nggak tahu, yang tanpa disengaja misalkan gitu ya, musibah, berarti kemungkinannya cuma ada di rentang 8 jam. Sedangkan kalau misalkan ongkirnya 3 hari, 4 hari, 5 hari, berarti segitu banyak harinya kemungkinannya ada untuk kenapa-napa tuh. Dan gue lebih mikirin, aduh gak deh gue lebih milih lo diskonin barangnya dah. Atau ada promo-promo yang memurahkan pilihan untuk pengiriman yang gue percaya, yang gue biasa nyaman aja gitu, dibanding harus free ongkir gitu. Jadi ya kalau misalkan gue tim mana, gue tim no free ongkir kalau gue. Bukan masalah materialnya ya, tapi lebih ke arah resiko untuk barang yang gue beli kenapa lebih banyak aja. Kenapa? Karena biasanya free ongkir itu lebih minimal di atasnya same day, atau minimal dia di atasnya next day. Berarti kemungkinannya akan lebih kenapa-napa tuh lebih banyak. Gue mikirnya gitu doang. Apa gue yang aneh aja ya? Tapi ya udah lah ya. Kalau misalkan kalian gak setuju, ya mari kita berdebat. Saya suka pertikaian. Terkadang saya menikmati pertikaian gitu. Ya udah kayaknya segitu dulu ya untuk episode kali ini. Gue nggak bisa panjang-panjang. Gue nggak mau bahas panjang-panjang banget juga karena agak bingung dan agak mepet sih sebenarnya ini waktu tayangnya ya gitu. Jadi ya kasih gue kesempatan untuk bisa ngedit dan menayangkan episode ini. Oke, sampai jumpa lagi berarti di episode yang berikutnya di hari ke-13 besok. Dan di jam sekarang gue rekaman tanggal 13, tinggal sejam lagi. Ya udah, dadah.